Um, Izinkan kami membagi tanggapan Pak di dalam 5 atau 4 bagian. Yang pertama, hal-hal yang sifatnya teknis yang tadi disampaikan oleh Pak anggota Komisi 5. Kemudian yang kedua, nanti kami akan menyampaikan hal yang berkaitan dengan konsepsi jalan tol Pak, sedikit agak teoritis sedikit, tapi mohon maaf nanti kami harus menyampaikan karena ini berkaitan dengan persoalan bisnis proses yang ada di Kementerian PUPR yang melibatkan beberapa unit organisasi. Kemudian kami akan sampaikan atas juga permintaan dari Bapak sekalian soal pembagian tugas dan kewenangan Pak di dalam penyelenggaraan jalan tol, dan yang terakhir beberapa hal pokok yang berkaitan dengan hasil kajian, namanya kalau di yang kami surat Pak Irjen itu namanya kajian penyelenggaraan jalan tol Pak, oleh dan rekomendasi KPK serta rencana aksi yang tadi disampaikan untuk kita memberikan tanggapan. Yang pertama soal hal teknis, ini kebetulan ada Pak, masih ada di sini Pak Sudewo. Ini Pak, jadi yang pertama soal FS Pak. Kami itu di studi kelayakan itu dilakukan oleh beberapa unit organisasi, karena ada Bina Marga, ada DJPI, dan ada di BPJT. Yang tadi kami laporkan adalah studi kelayakan yang sudah kita terima untuk kita proses selanjutnya Pak. Jadi kalau kami sekaligus menyampaikan Pak bahwa mitra kami, rekan kami dari DJPI itu melakukan beberapa studi kelayakan yang barangkali bisa kami sampaikan di sini Pak. Pertama adalah Bandung Intra-Urban Toll Road Pak, itu sedang dilaksanakan. Kedua di Jawa Tengah itu adalah Pejagan Cilacap. Kemudian yang berikutnya adalah Surabaya Eastern Ring Road SER. Kemudian yang keempat Pak, ini yang jadi catatannya Pak Dewo Pak, itu Demak Tuban, kemudian Tuban Gresik Pak, kemudian Cilacap Jogja, Ngawi Babat, Jember Lumajang, Tulungagung Kepanjen, Jember Situbondo, Jembatan Batam Bintan, dan kawasan Maminasata Pak. Jadi itu yang kami sampaikan, hasil kajian-kajian yang tidak disusun di BPJT, tapi kami sifatnya menerima dokumen tersebut dari Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur. Di luar yang nanti biasanya ada kajian-kajian yang sifatnya prakarsa dari badan usaha. Ini yang pertama Pak. Pimpinan, izin ya supaya clear. Silakan. Yang disampaikan oleh Kepala BPJT semua ruas itu tadi hasil kerja dari pembiayaan infrastruktur itu kemudian menjadi prioritas oleh BPJT itu yang mana? Apakah semua akan menjadi prioritas ditindaklanjuti? Apakah harus diverifikasi terlebih dulu? Prioritas atas dasar apa? Ya, kesiapannya sejauh mana? Saya ingin tahu ya, yang diprioritaskan yang mana kalau memang itu ada skala prioritas gitu ya. Karena sedikit banyak meskipun saya orang awam, secara kasat mata ruas-ruas yang disebutkan oleh Kepala BPJT itu saya bisa membandingkan satu dengan yang lainnya ya, mana yang sekiranya harus didahulukan. Karena Demak Tuban itu sesungguhnya harusnya 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Yang Pantura itu harusnya sudah 10 tahun yang lalu. Tapi sekarang baru tahapan studi itu pun kalau didorong-dorong. Ini pun kalau nggak didorong-dorong, tidak didesak, mungkin juga tidak disampaikan. Maka saya ingin clear, memprioritaskan ruas yang harus segera dibangun, itu berdasarkan apa, dan yang sudah dibacakan itu, mana yang akan didahulukan. Silakan Pak Danang. Mungkin nanti teman-teman yang sifatnya ini kan ada rapat lanjutan kita supaya nanti tidak panjang, kita persilahkan dulu untuk ini bisa selesai. Silakan Pak Danang lanjutkan. Pak, kami tuntaskan nanti berkaitan dengan tugas dan kewenangan organisasi di
PUPR, dan nanti soal hierarki penetapan keputusan untuk lelang investasi Pak ya, nanti supaya runut kami sampaikan. Jadi kami akan sampaikan hal-hal teknis yang tadi langsung kami respon berkaitan dengan yang disampaikan oleh Bapak dari anggota Komisi 5. Kami lanjutkan dulu Pak ya, untuk masalah yang prioritas nanti disampaikan pada bagian yang berikutnya, nanti kami sampaikan. Yang kedua adalah soal tren kecelakaan. Tadi beberapa dari anggota Komisi 5 menyampaikan soal kekhawatiran kecelakaan yang ada di jalan tol. Nah, kami sampaikan kecenderungannya. Pimpinan, mohon maaf sekali ini pimpinan, mohon maaf. Kalau belum dijawab BPJT dari pertanyaan saya masih ingat terus. Tolong dijawab lebih dulu. Prioritas mana dari ruas ini? Ya, silakan Pak Danang. Oh, baik Pak, terima kasih. Jadi begini Pak, kalau kita bicara mengenai kelayakan kan ada dua Pak ya. Satu itu adalah kelayakan ekonomi, dan yang kedua adalah kelayakan finansial. Yang menjadi tugas kami di BPJT itu fokus kepada kelayakan finansialnya Pak. Sehingga ada dua level penetapan prioritas yang muncul dalam proses bisnis di BPJT. Itu adalah pertama, mengurutkan Pak berdasarkan kelayakan ekonomi, yaitu yang dilakukan oleh kawan-kawan kami dari Bina Marga Pak. Nah kemudian apabila sudah melakukan penetapan prioritas untuk kelayakan ekonomi, maka akan kita lihat Pak, apakah kelayakan tersebut itu memiliki nilai kelayakan finansial dari proyek, dan itu akan diurutkan Pak biasanya. Nah, untuk proyek-proyek pemerintah, proyek-proyek dengan prakarsa pemerintah atau solicited projects, kita pasti akan memprioritaskan proyek-proyek yang memiliki kelayakan finansial yang tinggi Pak, yang itu membutuhkan dukungan pemerintah yang lebih rendah. Itu kalau kita bicara pada level komersialnya, sehingga lelang-lelang pemerintah itu pasti akan juga memperhatikan apakah diperlukan dukungan finansial pemerintah atau tidak, APBN misalnya, dukungan konstruksi. Nah sehingga dengan demikian kita mulai Pak, dari situlah kita menyusun yang namanya prioritas untuk pelelangan untuk investasi. Itu untuk yang solicited Pak ya, yang prakarsa pemerintah. Nah akan berbeda sifatnya apabila itu prakarsa badan usaha. Pimpinan, sebentar. Ya Pak. Ya, silakan. Ini jangan umum Pak Danang menjawabnya. Khusus saja. Ini kan jelas sociated bahwa itu prakarsa pemerintah. Demak Depan itu adalah prakarsa pemerintah. Solicited Mas. Ya, sociated. Ya. Itu kan prakarsa pemerintah. Nggak usah umum. Karena udah diprakarsa oleh pemerintah, melakukan studi, kemudian kelanjutannya seperti apa? Statusnya bagaimana? Versi BPJT aja dulu. Yang katanya kelayakan finansial atau kelayakan ekonomi itu tadi. Saya ingin ada kejelasan, saya tidak ingin ada wacana-wacana lagi soal Demak Tuban ini Pak. Wes, mungkin 3 poin aja Pak Danang, bisa dilanjutkan dah Demak Tuban ini, atau mau dilanjut apa enggak, ngono aja wes. Kita punya Pak, izin Bapak, kita punya satu rule of thumb Pak, secara teoritis Pak ya. Kalau biasanya untuk ruas-ruas tol yang layak secara finansial itu minimal LHR-nya itu 18.000 Pak. Oh, ini berapa Pak? Ini kami harus catat satu persatu Pak ya untuk ruasnya, tapi Demak Tuban itu saya kira akan lebih Pak dari 18.000, karena yang Semarang Demak itu hari ini itu sudah mendekati 14.000 Pak. Yang penting layak dong Pak. Ya. Layak berarti kan Pak ya? Layak Pak. LHR kan layak. Hasilnya pimpinan. Kita belum menerima hasilnya Pak secara final, tapi kalau kita lihat Pak, kita menggunakan referensi kan Pak ya, dari ruas tol yang sebelahnya Pak, Semarang Demak seksi 2 yang kemarin diresmikan oleh Bapak Presiden, itu volumenya itu sekitar pada saat dibuka Pak itu 14.000 Pak. Layaknya berapa tadi? 18? Pak. 18. Yang penting kan nilai masih kurang Pak ya? Itu biasanya kalau kita bicara kelayakan itu kan punya yang dinamakan dengan ramp up period Pak. Kan tahun pertama kan belum bisa merefleksikan kondisi real Pak. Kalau misalnya 14.000 di tahun pertama itu kan bisa mencapai rata pertumbuhan sekarang ini jalan tol 8% Pak setiap tahunnya. Jadi kita bisa perkirakan pada tahun berapa dia bisa layak. Jadi kalau boleh sampaikan, memang jalan tol lintas utara itu memang menjadi prioritas secara ekonomi Pak.
Ya, sebenarnya kepala BPJT ini sadar prioritas secara ekonomi, tapi jadi wacana terus tidak segera direalisasikan. Kalau memperbandingkan dengan jalan tol sebelahnya, yang LHR-nya baru berjalan 3 bulan 4 bulan, LHR-nya sudah 14.000, itu sudah sangat bagus. Jalan tol sebelahnya itu belum sambung dengan jalan existing. Jakarta Semarang itu belum sambung. Andai kata udah sambung, pasti akan jauh lebih tinggi daripada yang sekarang ini. Dan itu mesti berkelanjutan dengan yang lain. Kalau kita bandingkan untuk melakukan prioritas pelaksanaan jalan tol, penyelenggaraan jalan tol, berdasarkan studi, kita bisa lihat kok banyak jalan tol yang sudah dibangun, yang sudah operasional, tapi LHR-nya rendah. Tapi mengapa itu dibangun terlebih dulu? Yang ini yang jelas, backbone perekonomian Pulau Jawa tidak segera dibangun. Profesionalitas BPJT bagaimana? Jangan mempertaruhkan loh, karena banyak jalan tol yang dibangun karena anggaran negara, bukan karena investor loh. Coba berapa persen anggaran negara mungkin sebesar 70% dari jalan tol yang sudah operasional. Tapi kalau salah membuat kebijakan mengalokasikan penyelenggaraan jalan tol pada ruas yang tidak visible, yang tidak ada daya dukung perekonomiannya nggak signifikan, itu buat apa? Ya, jadi jangan sampai berputar-putar soal itu. Ya wes, saya pikir cukup Pak Danang ya. Ini minta itu jadi prioritas. Pakai solicited. Itu Pak Danang, itu permintaan Pak Dewo ya. Baik, silakan dilanjut dulu Pak. Siap, ya. terima kasih Pak. Sekaligus informasi kepada Bapak Ibu sekalian bahwa total investasi yang tercatat di kami itu nilainya 615 triliun Pak. Sekaligus memberikan catatan tambahan ke Pak Hamka. Dan dari nilai tersebut itu 20% itu adalah sifatnya investasi, dukungan dan bentuk macam-macam yang berasal dari pemerintah Pak. Apakah itu bentuk dukungan konstruksi atau PMN itu sebesar 20% Pak. Jadi 80% itu sumber pembiayaan jalan tol itu masih dari non APBN Pak. Nah ini bentuknya investasi yang berasal dari dari investor maupun dari lendernya Pak, dari bentuk pinjaman. Sehingga memang tadi kami highlight kembali bahwa kalau kita mau melaksanakan proyek-proyek yang sifatnya solicited atau prakarsa pemerintah, itu harus betul-betul dipastikan bahwa tawaran tersebut akan diterima oleh dunia usaha karena dia itu memberikan kelayakan yang tinggi. Sekira demikian mungkin tambahan informasi Pak. Tambahan informasi yang lainnya soal kecelakaan. Kecelakaan di jalan tol itu saat ini termasuk yang paling rendah Pak dibandingkan seluruh jalan, kategori jalan lain yang ada di Indonesia. Dan kecenderungannya itu mengalami penurunan Pak. Baik jumlah kecelakaan maupun fatalitas atau jumlah korban meninggal. Saat di tahun 2022 itu jumlah kecelakaan itu 1,82 per kilometer. Dan jumlah fatalitas itu 1,02 per 100 juta kendaraan kilometer. Jadi termasuk paling rendah Pak. Jadi mungkin kalau kita mengatakan jumlah absolut kecelakaan maupun fatalitas itu